Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema ketiga pembelajaran yang pertama. Pada subtema sebelumnya kita udah belajar nih, apa wujud benda itu, bentuknya gimana, terus fisiknya gimana, warnanya apa. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan pada benda tersebut. Nah, kalian telah mengenal nih wujud benda, ada padat, cair, gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di luar atau di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa saja yang akan terjadi? Nah, di sini ada es batu ditaruh di atas tangan. Kalau di atas tangan pasti kalian merasa tangan kalian akan dingin. Nah, karena dia diletakkan di udara terbuka, lama-kelamaan si es yang ada di atas tangan ini akan mencair. Kenapa bisa mencair ya? Lalu ada juga kalau misalnya es kita didihkan. Nah, dia juga akan mencair. Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Ayo, mari kita belajar perubahan wujud di sekitar kita. Kita simak dulu ya cerita berikut. Danu, cobalah kamu ambil es batu di lemari es, kemudian taruh di atas piring dan biarkan selama beberapa saat. Setelah beberapa menit, es batu mencair. Wah, es batu itu menjadi air, Bu. Iya, es batu yang awalnya padat dan beku semakin lama semakin kecil dan berubah menjadi air. Tahukah kamu disebut apa proses tersebut? Mencair, Bu. Artinya berubah menjadi air kan, Bu? Iya, benar. Pada proses mencair terjadi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Apa itu mencair? Perubahan benda dari wujud padat menjadi cair disebut mencair. Mencair dapat diakibatkan proses pembakaran atau pemanasan. Pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia menaikkan suhu lingkungan sehingga benda padat meleleh menjadi cair. Misalnya, pada peristiwa mencairnya es krim, suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu es krim. Akibatnya, es krim mengalami pemanasan. Es krim yang semulanya wujud benda meleleh menjadi cair. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan pada halaman 90 di buku tematik terpadu bagian Ayo menjawab. Coba kalian sekarang buka bukunya halaman 90. Oke, kalau sudah dibuka, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mencair? Sebutkan benda-benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Apa yang menyebabkan es krim dapat mencair meskipun tidak dipanaskan? Apakah peristiwa mencair juga termasuk pada logam? Nah, kita jawab nomor yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Perubahan benda dari wujud padat menjadi cair. Jadi kalau mencair itu yang tadinya padat, dia berubah nih menjadi cair atau meleleh. Nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan mencair?
Nah, terjadinya itu bisa terjadi proses pembakaran atau pemanasan. Yang ketiga, sebutkan benda-benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Contohnya salah satu es krim, es batu, atau mentega. Nah, itu dia benda-benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Oke, nomor 4. Apa yang menyebabkan es krim dapat mencair meskipun tidak dipanaskan? Karena suhu ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim. Suhu ruangan itu suhu udara terbuka maksudnya. Oke, nomor 5. Apakah peristiwa mencair juga terjadi pada logam? Ya, mencair bisa terjadi pada logam. Namun, melelehnya dengan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan unsur non-logam. Jadi kalau misalnya logam mau dilelehkan, dia harus mencapai suhunya yang sangat tinggi. Peristiwa mencair atau meleleh dimanfaatkan dalam kegiatan membuat kue. Dalam beberapa resep membuat kue, mentega harus dicairkan atau dilelehkan terlebih dahulu. Mentega atau butter dijual dalam berbagai kemasan. Nah, seperti di tabel sini, ukuran mentega kemasan batangan. Ada yang dalam ukuran cangkir, dalam ukuran isi atau mili, dalam ukuran massa atau gram, dan dalam ukuran sendok makan. Coba diskusi soal-soal berikut ya. Nah, tuliskan satuan-satuan baku yang tercantum pada tabel di atas. Berarti coba kalian tuliskan satuan-satuan baku. Lalu, tuliskan satuan-satuan tidak baku pada tabel di atas. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih, yang mana yang satuan baku, yang mana satuan tidak baku. Sekarang kalian bedakan nih dari tabel yang mana yang satuan baku, yang mana satuan tidak baku. Nah, kalau sudah kalian bedakan, coba kalian tulis di buku tematik terpadu kalian halaman 92. Coba dibuka sekarang bukunya halaman 92. Nah, sekarang kita ayo berlatih menghitung. Oke, tuliskan massa-massa benda yang ditimbang berikut. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar nih tentang massa atau volume. Nah, sekarang kita membaca nih massa-massa benda pada timbangan berikut. Lalu, kalau kita sudah membaca dia jeruk berapa, keju berapa, coklat berapa, terigu berapa, lalu kita urutkan nama benda dari massa yang paling ringan atau yang paling kecil hingga yang paling berat atau yang terbesar. Nah, jika kalian sudah nih menentukan atau membaca massa bendanya yang ditimbang, kalian bisa tulis di buku tematik kalian halaman 93. Lalu kalian urutkan deh nama bendanya dari massa yang paling ringan sampai yang paling berat. Di halaman 93 juga. Nah, coba kalian kerjakan berdasarkan soal nomor 1 yang tadi ya. Kan ada keju, ada jeruk, ada coklat, ada tepung terigu. Di sini ada soal, ayah memberi buah jeruk kepada paman dan bibi. Bila paman dan bibi masing-masing mendapatkan 1 buah jeruk, berapa sisa buah jeruk yang ayah punya? Nah, kalian baca tuh buah jeruknya massanya berapa di nomor yang pertama. Lalu kalau sudah, kalian langsung selesaikan pada soal cerita di nomor 2A. Lalu nomor 2B, keju yang ditimbangkan akan digunakan untuk membuat kue. Jika ibu membutuhkan 225 gram keju, berapa massa keju yang tersisa? Nah, ini juga sama. Massa kejunya kalian lihat di nomor yang pertama. Lalu, kalian lihat satuannya. Satuan bakunya, apakah sudah sama atau berbeda? Kalau misalnya yang 1 kilogram, yang 1 gram, kalian harus menyamakan terlebih dahulu. Menyamakannya kilogram menjadi gram. Lalu kalian baru boleh mengoperasikan jadi tambah atau dikurang gitu. Nah, jika kalian sudah tahu, caranya bisa ditulis nih di buku tematik terpadu halaman 93. Sebagian coklat batang akan dicetak untuk oleh-oleh.
Jika setelah dicetak tersisa 1 kg coklat, berapa banyak coklat yang dicetak? Coklatnya, masanya kita juga lihat di nomor yang pertama, berapa. Lalu, kita langsung operasikan sesuai dengan soal cerita tersebut, apakah ditambah atau dikurang. Gitu. Kedua yang D, tepung terigu yang ditimbang akan dibuat kue. Ibu menambahkan 800 gram terigu pada timbangan. Berapa massa terigu pada timbangan sekarang? Nah, tepung terigunya juga kalian melihat pada nomor yang pertama. Lalu dilihat satuannya apakah sudah sama. Jika berbeda, kalian harus menyamakan terlebih dahulu. Misalnya yang 1 kg, yang 1 gram. Berarti kalian harus menyamakan kilogram menjadi gram. Baru kalian langsung mengoperasikan angka-angkanya. Nah, jika kalian sudah tahu, coba kalian buka buku tematik terpadunya halaman 94. Setelah kita berhitung, sekarang kita melukis. Karya lukis, peristiwa mencair juga bermanfaat dalam kegiatan seni lukis. Karya lukis ini dibuat dengan melelehkan krayon hingga mencair. Krayon-krayon itu dilelehkan dengan menggunakan pengering rambut yang bernama hair dryer. Lelehan krayon yang mencair mengalir pada kertas gambar yang menghasilkan perpaduan dan komposisi warna yang indah. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada krayon terus dilelehkan sehingga warnanya menjadi seperti ini. Hasil karya seni lukis terbentuk dari perpaduan warna, garis, dan bentuk bangunan tertentu. Perpaduan warna-warna krayon dapat menghasilkan karya seni yang indah. Oke, sekarang kita membahas antara garis, bentuk, dan warna. Garis itu goresan yang memanjang dan membuat arah tertentu. Nah, garis itu dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia contoh-contoh dari beberapa garis. Nah, kalau bentuk itu dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, ada juga warna-warna. Nah, warna ini ada 3 bagian. Yang pertama itu warna primer, warna dasar yang tidak merupakan campuran warna-warna lain. Jadi warnanya warna dasar, kayak hitam, putih, merah, biru. Nah, ini dia warna-warna dasar. Warna sekunder itu hasil pencampuran dari warna primer. Misalnya warna biru dicampur warna merah akan menjadi apa gitu. Warna tersier yaitu campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder. Nah, ini dia jenis warna-warnanya. Warna primer, warna sekunder, warna tersier. Nah, ini dia contoh hasil karya lukis salah satunya. Nah, ini dia ada di bawahnya, di sininya ada krayon terus dilelehkan sehingga dia bisa menjadi dedaunan atau batang-batang untuk bunganya. Lalu di sini juga ada krayon dilelehkan, namun di bawahnya ada lukisan seorang perempuan gitu. Nah, ini dia contoh-contoh karya lukis yang menggunakan krayon dilelehkan. Oke, terima kasih. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.